Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat bertemu kembali di pembahasan materi kelas produk. Untuk produk pada hari ini yang akan saya bahas adalah Pro Future. Ini kategorinya produk asuransi yang berjenis tradisional. Nah, untuk mempelajari tentang produk, seperti yang sering saya bahas, bahwa mempelajari produk itu tidak cukup hanya sekali melihat atau sekali mendengar, karena pasti akan cenderung lupa. Kemudian kalau sudah mulai beberapa kali sedikit demi sedikit mendengar yang sama, melihat yang sama, maka akan mulai ada yang diingat. Selanjutnya jika rutin dilihat dan didengar, lalu kita mencoba untuk mendiskusikan dengan orang lain, maka akan mulai memahami dan mengetahui tentang produk tersebut. Kemudian makin sering lagi, maka kita akan makin terampil dalam hal mengetahui dari produk tersebut dan kita lebih terampil ketika membicarakan dengan orang lain. Setelah itu, ketika sudah menguasai, baru kita bisa mengajarkan ke orang lain juga. Jadi kuncinya untuk mempelajari tentang sebuah produk adalah sering dilihat, sering didengar berulang-ulang, dan sering didiskusikan. Kemudian untuk produk Pro Future ini, dari segi latar belakangnya, ketika kita tanyakan ke nasabah, bahwa yang namanya seseorang pasti mempunyai kebutuhan, baik itu dari segi sandang, pangan, papan, dan lain-lain. Termasuk misalnya dari segi tempat tinggal ataupun rumah, kendaraan, termasuk barang-barang elektronik. Orang ada yang berminat untuk barang-barang tersebut diasuransikan, karena bisa terjadi yang namanya resiko. Lalu, sebagai pencari nafkah, yang namanya kepala keluarga pasti mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menafkahi kebutuhan hidup keluarganya, mulai dari kalau dia punya cicilan KPR, rumah ataupun mobil dan lain-lain, lalu ada kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari tagihan listrik, telepon, air, kartu kredit, dan lain-lainnya, dan biaya makan sehari-hari, lalu yang sudah berkeluarga ketika dia mempunyai anak, maka biaya pendidikan anak itu juga menjadi tanggung jawab, termasuk kalau dia punya asisten rumah tangga. Nah, dilihat dari data OJK bahwa jumlah masyarakat Indonesia yang memiliki asuransi jiwa di tahun 2023 itu mencapai 87,54 juta orang. Dan angka ini meningkat 16,6% dari tahun 2022. Jadi jumlahnya pesat. Kemudian, untuk orang-orang yang belum mempunyai perlindungan di asuransi jiwa, maka bisa menjadi bahan pertimbangan untuk orang-orang yang usianya lebih muda. Ini ketika dia membeli asuransi, maka preminya akan lebih murah atau lebih ringan, tetapi perlindungannya menjadi lebih tinggi. Kemudian bisa memastikan kelangsungan hidup anggota keluarga yang akan ditinggalkan ketika pencari nafkah ini mengalami yang namanya resiko kehidupan. Lalu manfaat asuransi jiwa juga bisa mempersiapkan keuangan masa depan untuk keluarganya nanti. Dan ini juga bisa digunakan untuk memenuhi kewajiban atau melunasi hutang apabila dia masih punya cicilan pada saat resiko itu terjadi. Nah, dengan latar belakang itulah Prudential meluncurkan produk Pro Future ini, di mana keunggulan atau highlight-nya dari Pro Future ini diantaranya dana masa depannya atau UP-nya itu sebesar 100% ketika tertanggung utamanya meninggal. Kemudian, pilihan masa pembayaran premi bisa memilih antara 5 tahun, 10, atau 15 tahun. Dan adanya manfaat bebas premi ketika tertanggung utamanya terdiagnosa penyakit kondisi kritis. Itu dari segi latar belakangnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi produknya. Dari segi manfaatnya, Pre-Future ini ketika tertanggung utama mengalami resiko meninggal dunia, maka manfaat yang dibayarkan adalah 100% uang pertanggungan atau UP. Setelah itu polis berakhir. Kemudian ada manfaat bebas premi ketika tertanggung utama ini terdiagnosa salah satu dari daftar tabel 60 kondisi kritis, maka premi nasabah akan dibebaskan, tetapi status polisnya tetap aktif. Lalu penjelasan dari manfaat meninggal dunia, ini apabila tertanggung utama mengalami resiko meninggal dunia dalam masa pertanggungan,
dan pengajuan klaim meninggal dunia disetujui oleh Prudential, maka Prudential akan membayarkan UP meninggalnya sebesar 100%. Kemudian di produk Prio Future ini juga berlaku penghitungan manfaat untuk konsep lien, artinya ini manfaat bagi tertanggung utama yang usianya balita di bawah 5 tahun. Dengan perhitungan prosentasenya, usia 1 tahun itu akan mendapat penghitungan UP-nya adalah 20%. Usia 2 tahun mendapatkan 40%, 3 tahun 60%, 4 tahun 80%, dan di atas atau sama dengan 5 tahun baru dapat 100%. Kemudian untuk manfaat bebas premi ini, selama dalam masa perlindungan Prio Future, nasabah mengalami atau terdiagnosis salah satu dari daftar 60 tabel kondisi kritis, maka premi akan dibebaskan. Namun, ada ketentuan dalam hal nasabah dikenakan yang namanya masa tunggu, yaitu 90 hari. Jadi apabila dalam 90 hari terhitung sejak polisnya aktif, jika nasabah terkena resiko sakit kondisi kritis, Prudential belum menanggung manfaat bebas preminya. Jadi manfaat bebas premi ini akan mulai berlaku jika dialaminya di hari ke-91 ke atas. Kemudian untuk contoh ilustrasi manfaatnya. Skenario yang pertama, ini manfaat untuk meninggal dunia setelah masa pembayaran premi. Misal data nasabahnya laki-laki usia 35 tahun bukan perokok, uang pertanggungan yang dimiliki adalah 1 miliar, masa pembayaran preminya 15 tahun, dengan premi tahunannya 9.460.000. Nah, nasabah untuk ilustrasinya di sini, dia beli di usia 35 tahun, masa pembayaran premi tadi yang dipilih adalah 15 tahun, dengan premi tahunannya 9.460.000. Nah, tinggal dikalikan, yaitu dikali 15, maka total premi yang sudah nasabah bayarkan adalah 141.900.000. Kemudian, apabila nasabah atau tertanggung utama ini, dia meninggal di usia 55 tahun, maka UP 100%-nya dibayarkan, yaitu 1 miliar, setelah itu polisnya berakhir. Lalu skenario yang kedua, ini untuk manfaat meninggal dunia setelah masa pembayaran premi. Nasabah datanya masih sama, laki-laki 35 tahun bukan perokok. Uang pertanggungannya ini menggunakan mata uang US dollar yaitu 100.000. Masa pembayaran premi yang dipilih 15 tahun dengan premi tahunannya 1.714 US dollar dengan frekuensi pembayaran premi tahunan. Kemudian ilustrasinya, nasabah beli di usia 35 tahun. Masa pembayaran premi 15 tahun berarti nasabah membayar premi sampai usia 50. Maka tinggal dikalikan 15 tahun dikali 1.714.000 US dollar sama dengan 25.710 US dollar. Kemudian pada saat di usia 55 tahun, jika nasabah ini meninggal, maka 100% UP dibayarkan yaitu 100.000 US dollar. Skenario yang ketiga, nasabah meninggal dunia dalam masa pembayaran premi. Datanya sama, ini mata uangnya rupiah. Nasabah 35 tahun, bukan perokok, laki-laki dengan uang pertanggungannya 1 miliar. Masa pembayaran preminya 15 tahun. Premi tahunannya 9.460.000 rupiah. Lalu di usia 35 dia pembayaran preminya sampai usia 50. Lalu apabila nasabah meninggal dunia di usia 40 tahun, berarti nasabah baru bayar premi selama 5 tahun. Maka karena dia meninggal, UP dibayarkan 100% yaitu 1 miliar, setelah itu polisnya berakhir. Untuk sisa atau kekurangan premi yang belum dibayarkan, itu nasabah tidak dikenakan. Skenario yang keempat, ini nasabahnya balita, dia meninggal dunia. Datanya, tertanggung utamanya laki-laki usia 3 tahun bukan perokok, uang pertanggungannya 1 miliar. Masa pembayaran premi yang dipilih 15 tahun dengan premi tahunannya 3.494.000. Nah, ketika nasabah ini dia meninggal di usia 3 tahun 6 bulan, maka penghitungan manfaat konsep liennya adalah 4 tahun. Jadi nanti tinggal
lihat tabelnya, ketika nasabah balita usia 4 tahun, itu penghitungannya adalah 80% dari UP. Maka UP yang nasabah dapatkan adalah 800 juta. Kemudian skenario yang kelima, ini manfaat bebas premi dan meninggal dunia. Data nasabahnya laki-laki usia 35 tahun, bukan perokok. Uang pertanggungannya 1 miliar. Masa pembayaran premi yang dipilih 15 tahun, dengan premi tahunannya 9.460.000. Ilustrasinya, di usia 35 tahun, nasabah membayar premi selama 15 tahun, berarti dia membayar premi sampai usia 50. Kemudian, pada saat di tahun kelima polisnya, berarti pada saat nasabah usia 40 tahun, dia terdiagnosa kanker, maka karena polisnya sudah lewat dari masa tunggu 90 hari, pada saat dia mengajukan klaim kondisi kritis, ini disetujui oleh Prudential, maka premi nasabah dibebaskan. Artinya dari dia usia 40 sampai 50 tahun, ini preminya ditanggung oleh Prudential. Kemudian ketika nasabah meninggal di usia 55 tahun, maka 100% UP akan dibayarkan 1 miliar setelah itu polisnya berakhir. Skenario yang keenam, ini manfaat bebas premi tidak berlaku dan nasabah meninggal dunia. Datanya laki-laki 35 tahun, bukan perokok. UP-nya 1 miliar. Masa pembayaran preminya 15 tahun. Premi tahunannya 9.460.000. Nah, ilustrasinya di sini, nasabah membayar premi berdasarkan kontraknya adalah dari usia 35 sampai usia 50 tahun. Per 1 Februari 2024. Pada saat usia dia 35 tahun. Nah, pada tanggal 15 Februari 2024, ini usia polisnya baru 2 minggu. Nasabah terdiagnosa mengalami sakit kanker. Lalu dia mengajukan klaim kondisi kritis, maka oleh Prudential akan ditolak. Alasannya adalah klaim kondisi kritisnya masih dalam masa tunggu. Karena masa tunggu untuk kondisi kritis adalah 90 hari dan ini polisnya baru 2 minggu, maka otomatis masih kategori di dalam masa tunggu di bawah 90 hari. Itu alasannya ditolak pengajuan klaim kondisi kritisnya. Artinya nasabah kalau dia masih lanjut, dia tetap membayar preminya. Kemudian pada saat usia 37 tahun, berarti 2 tahun kemudian, nasabah meninggal dunia. Karena meninggal, maka UP dibayarkan 100%, yaitu 1 miliar, setelah itu polisnya berakhir. Untuk sisa premi yang belum dibayarkan, itu nasabah tidak dikenakan. Kemudian untuk bebas premi tidak berlaku karena kondisi kritis sebelumnya, atau bahasa lainnya adalah pre-existing condition. Data nasabahnya adalah laki-laki 35 tahun, bukan perokok, UP-nya 1 miliar, masa pembayaran premi yang dipilih 15 tahun dengan total premi tahunannya 9.460.000. Penjelasan ilustrasinya, nasabah usia 35 tahun, pembayaran preminya 15 tahun, berarti dia membayar sampai usia 50 tahun. Nah, pada saat usia 37 tahun, polis baru 2 tahun, nasabah mengajukan klaim untuk kondisi kritis, yaitu mengalami kebutaan di mata kanan. Nah, ini pengajuan klaimnya ditolak, alasannya adalah termasuk pre-existing condition. Artinya nasabah pernah mengalami tentang kelainan di matanya ini sebelum dia membeli polis Pro Future ini. Itu yang dimaksud dengan pre-existing condition. Kondisi yang sudah ada sebelum nasabah punya asuransi. Itu untuk contoh-contoh skenarionya dalam hal pengajuan klaim manfaat meninggal dunia dan manfaat bebas premi, baik masih dalam masa pembayaran premi ataupun setelah masa pembayaran premi. Kemudian di produk Pro Future ini ada manfaat diskon premi bagi nasabah. Ini ada daftar tabelnya. Bagi nasabah yang UP-nya di bawah 500 juta, ini belum mendapatkan diskon premi. Yang mulai mendapatkan itu apabila UP-nya di atas 500 juta. Dengan data tabelnya, antara 500 juta sampai 849 jutaan, ini diskon preminya 5%.
Lalu antara 850 juta sampai dengan 169,9 jutaan, ini hemat 20%. Lalu antara 1,7 miliar sampai 4,999 miliar, hemat 30%. Dan di atas 5 miliar, hematnya 40%. Jadi catatannya, semakin besar uang pertanggungan yang diajukan nasabah, maka semakin besar diskon premi yang didapatkan. Lalu, ini adalah daftar tabel diskon premi untuk mata uang US dollar. Di bawah 250.000 US dollar belum mendapatkan. Yang mulai mendapatkan itu antara 250.000 sampai dengan 499 ribuan, hemat 10%. Antara 500.000 sampai 749.000 US dollar, diskonnya 15%. Dan di atas 750.000 US dollar, diskonnya 20%. Lalu untuk operation ini berkaitan dengan underwriting, pelayanan polis, dan klaim. Yang pertama dari segi proses operation underwriting. Ketentuan umumnya, mata uang di ProFuture ini bisa menggunakan rupiah dan menggunakan dolar Amerika. Usia masuk tertanggung utamanya untuk yang mata uang rupiah antara 1 sampai 70 tahun, usia ulang tahun berikutnya atau next birthday. Sedangkan yang mata uang dolar antara 1 sampai 55 tahun. Kemudian untuk usia pemegang polisnya minimal 21 tahun atau yang 18 tahun tapi catatannya jika sudah menikah. Kemudian masa perlindungan asuransinya ini hingga tertanggung utama berusia 120 tahun. Ini usia sebenarnya. Kemudian untuk uang pertanggungannya minimalnya 300 juta, maksimalnya tidak ada. Lalu untuk masa tunggu resiko sakit kondisi kritis, nasabah dikenakan 90 hari kalender terhitung sejak polisnya terbit atau dipulihkan. Ini untuk manfaat yang bebas premi. Kemudian ada istilah free look, ini masa pembatalan polis. Nasabah diberikan waktu maksimal 14 hari terhitung sejak polisnya diterima. Kemudian proses underwritingnya, nasabah dikenakan full underwriting. Lalu untuk agregasi pemeriksaan kesehatan, ini nanti akan diakumulasi 1 tahun dengan produk tradisional konvensional lainnya. Saat ini yang masih berlaku adalah PCB 88 dengan perwarisan. Kemudian untuk agregasi finansialnya, akumulasinya 10 tahun dengan seluruh produk konvensional baik yang agensi maupun yang bank assurance. Kemudian untuk underwriting ketentuan preminya. Media pembayaran preminya, nasabah bisa menggunakan profiling, auto debit kartu kredit, dan auto debit rekening tabungan. Tipe pembayarannya berkala. Lalu untuk premi dalam US dollar itu minimal 500.000 itu untuk rupiah, US dollarnya 100. Kemudian masa pembayaran premi antara yang 5, 10, dan 15 tahun ini bagi nasabah usia tertanggung utamanya 1 sampai 60 tahun. Sedangkan yang pilihan 5 sampai 10 tahun ini untuk nasabah 61 sampai 65 tahun. Khusus untuk yang 5 tahun saja bagi nasabah 66 sampai 70 tahun. Kemudian untuk yang mata uang US dollar tertanggung utama 1 sampai 55 tahun bebas memilih antara yang 5, 10 atau 15 tahun. Kemudian frekuensi pembayaran premi fleksibel, nasabah bisa memilih antara yang bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan atau tahunan. Lalu ada istilah grace period, ini masa tenggang pembayaran premi lanjutan. Penghitungannya 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari tanggal jatuh tempo pembayaran premi. Lalu ada faktor pengali juga, di mana ketika nasabah membayar secara tahunan, dia bisa mendapatkan hemat premi 1 bulan. Jadi kalau misalnya per bulan preminya 1 juta, ketika dia memilih bayar tahunan, cukup membayar 11 juta saja. Kemudian ini tabel operation untuk pemeriksaan kesehatan bagi non-PEC, nanti bisa dilihat. Contohnya nasabah usia 40 tahun, dia memilih uang pertanggungannya 1,6 miliar rupiah, maka di dalam tabelnya tertulis NM artinya non-medical. Kemudian ini ada manfaat prestis bagi nasabah yang mendapat layanan prioritas eksklusif untuk UP besar atau biasa disebut dengan BCAS. Nah, total UP dari semua polis yang dimiliki oleh pemegang polis itu di atas 10 miliar. Total collect premiumnya dalam 1 tahun terakhir di atas 500 juta. Berlaku di channel agency dan bank assurance.
tertanggung utama dengan pemegang polis prestis dapat menikmati benefit di underwriting-nya. Catatannya, untuk tabel pemeriksaan kesehatan yang prestis, di sini bisa dilihat dari yang usia 1 sampai 15 tahun, kemudian sampai yang 61 dan 70 tahun. Lalu, ini tabel finansial prestis. Nasabah akan dimintakan beberapa dokumen tambahan seperti laporan pajak perorangan, rekening koran perbankan, atau pendirian perusahaan, laporan keuangan 3 tahun terakhir, laporan agen tentang profil calon nasabah, termasuk laporan besaran uang pertanggungannya. Kemudian ini tabel pemeriksaan finansial untuk non-prestis, baik yang PEC Ultimate ataupun yang bukan PEC. Kemudian kita lanjut ke operation pelayanan polisnya. Dalam hal pemulihan, apabila polis nasabah lapse atau tidak aktif, nasabah masih bisa mengajukan pemulihan atau mengaktifkan kembali dalam kurun waktu 6 bulan terhitung sejak polisnya lapse atau tidak aktif. Kemudian tidak pernah melakukan penebusan polis atau surrender, dan nasabah harus melunasi setiap dan seluruh premi yang tertunggak dan yang telah jatuh tempo. Lalu persyaratan lainnya, nasabah memenuhi syarat underwriting dan syarat lain yang ditetapkan oleh penanggung, termasuk dalam hal membayar seluruh biaya yang timbul yang berkaitan pada saat pemulihan polis. Kemudian pemegang polis dapat diajukan, pemulihan polis dapat diajukan dengan tertanggung utama berusia maksimum 70 tahun. Lalu untuk manfaat perubahan polis yang bisa dilakukan oleh nasabah adalah nasabah bisa mengajukan untuk perubahan penggantian nama pemegang polis, merubah frekuensi pembayaran premi, misalnya dari bulanan menjadi tahunan atau sebaliknya, lalu melakukan perubahan penerima manfaat atau ahli waris, melakukan perubahan alamat tempat tinggal pemegang polis, perubahan lain yang tercantum dalam formulir perubahan data polis atau tertanggung. Jadi manfaat perubahan ini yang tidak mempengaruhi nominal baik UP ataupun premi. Kenapa? Karena kalau pengajuan manfaat yang berkaitan dengan perubahan UP, perubahan premi, perubahan jangka waktu perlindungan, penambahan asuransi tambahan termasuk PTDA, Premi Pay to Death Advance, ini tidak bisa dilakukan. Lalu dalam hal pelayanan penebusan polis atau surrender, ketika nasabah mengajukan surrender atau tutup polis, maka Prudential akan menghitung manfaatnya dengan rumus berikut. Tetapi untuk teman-teman, tidak usah terlalu memikirkan tentang rumus ini, karena pada saat nasabah mengajukan klaim surrender atau penebusan polis, maka yang menghitung adalah kantor Prudential Pusat. Jadi bukan tenaga pemasar atau agen. Kemudian dalam hal pelayanan polis untuk faktor surrender, di sini bisa dilihat antara tahun pertama sampai tahun ke-15 ketika nasabah sudah membayar premi, maka pengembalian nilai tunai ataupun preminya itu berdasarkan tabel persentase berikut dari yang tahun pertama sampai tahun ke-15. Kemudian dalam pelayanan unclaimed surrender value, di mana kondisi polis nasabah berakhir karena lewat waktu ataupun lapse, dan nasabah tidak melakukan pemulihan polis setelah 6 bulan terhitung sejak tanggal polis lapse dan polis tidak dapat dipulihkan kembali. Artinya, ketika polis nasabah lapse, nasabah akan diberikan waktu sampai 6 bulan ke depan untuk dilakukan pemulihan. Apabila lewat dari 6 bulan, nasabah tetap tidak memulihkan polisnya, maka akan berlaku pelayanan polis ini yang namanya unclaimed surrender value. Di mana pemegang polis setuju bahwa penanggung, yaitu Prudential, itu berhak dari waktu ke waktu mengembalikan nilai penebusan polis atau surrendernya. Di mana ada 2 tahapan yang akan dilakukan oleh Prudential. Yang poin A, penebusan polis atau surrender yang dilakukan oleh pemegang polis sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam polis. Jadi sudah ada pasal-pasal ketentuannya. Lalu yang poin B-nya, pengakhiran polis yang dilakukan oleh penanggung. Nah, catatan pentingnya, jika dilakukan melalui proses penebusan polis atau surrender, maka polis tidak dapat dipulihkan kembali. Jadi kalau polisnya sudah surrender, itu tidak bisa diaktifkan kembali. 2, jika dilakukan melalui pengakhiran polis oleh penanggung, maka pengembalian nilai penebusan akan dilakukan yang pertama berdasarkan nilai penebusan yang terbentuk saat tanggal polis lewat waktu ataupun lapse. Yang kedua, melalui rekening pemegang polis yang terdaftar pada penanggung saat pengisian SPAJ, surat pengajuan asuransi jiwa.
Lalu yang ketiga, sesuai syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh penanggung. Kemudian, dalam hal penebusan polis, di sini pemegang polis atau nasabah berhak melakukan penebusan polis atau surrender dengan ketentuan. Yang pertama, pemegang polis wajib menyerahkan formulir penebusan polis dan polis asli, baik dalam hal polis dibuat dalam bentuk polis elektronik, maka pemegang polis wajib menyerahkan ringkasan polis asli yang dikeluarkan dalam bentuk cetak oleh penanggung, beserta dokumen pendukung lainnya. Dua, dalam hal penebusan polis surrender dilakukan ketika polis berakhir karena lewat waktu ataupun lapse, maka nilai penebusan yang dibayarkan akan dihitung berdasarkan nilai penebusan yang terbentuk pada saat polis lewat waktu ataupun lapse. Jadi kan nanti ada rumus hitung-hitungannya. Tiga, dalam hal penebusan polis atau surrender disetujui, maka polis berakhir dan semua pertanggungan berdasarkan polis menjadi berakhir. Jadi nasabah tidak bisa mengajukan klaim lagi. Empat, permohonan penebusan polis atau surrender yang telah diajukan kepada penanggung tidak dapat ditarik kembali. Kemudian untuk ilustrasi skenario penebusan polis. Misal nasabah tertanggung utamanya laki-laki 35 tahun bukan perokok, uang pertanggungannya 1 miliar, masa pembayaran premi 15 tahun, dengan premi per bulannya 860.000. Ilustrasinya, nasabah sesuai dengan kontraknya dia membayar premi 15 tahun, berarti dari usia 35 sampai 50 tahun. Kemudian, pada saat 20 hari setelah polisnya aktif, di sini nasabah mengajukan yang namanya surrender. Maaf, bukan 20 hari, tapi 4 tahun lewat 20 hari. Maka di situ sudah ada rumus penghitungannya, mulai dari penghitungan total pembayaran premi selama 5 tahun, maka ada faktor pengalinya, yaitu 860.000 dikali 12 dikali 15. Di mana total pembayaran premi yang sudah dibayarkan adalah 154.800.000. Maka nanti ada rumusnya yang di atas. Nanti akan ketemu total nilai tunai penebusan polis atau surrendernya adalah 1.043.700. Lalu untuk operation atau dalam hal ini adalah klaim. Pada saat nasabah mengajukan klaim, dokumen manfaat klaim meninggal yang dipersiapkan adalah polis asli dalam bentuk cetak ataupun elektronik, formulir klaim meninggal dunia yang telah diisi secara benar dan lengkap, surat keterangan dokter, catatan medis atau resume medis dari dokter, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan dokumen lain. Ini untuk nasabah yang meninggalnya di rumah sakit ataupun karena sakit. Dan yang keenam adalah fotokopi KTP atau tanda kenal diri pemegang polis. Kemudian untuk dokumen klaim lainnya, fotokopi surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang kalau misalnya meninggalnya di rumah. Lalu surat keterangan kecelakaan dari kepolisian jika nasabah meninggalnya karena penyebab kecelakaan. Fotokopi surat perubahan nama pemegang polis apabila pernah dilakukan perubahan nama. Informasi data rekening pemegang polis atau penerima manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim berdasarkan polisnya. Informasi rekening koran pemegang polis atau penerima manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim. Dan dokumen lain yang dianggap perlu oleh penanggung, artinya ini dokumen tambahan yang sewaktu-waktu di bagian klaim meminta dokumen tambahan. Contohnya bisa berupa surat pernyataan ataupun surat kronologis contohnya. Kemudian ini untuk pengecualian. Jadi ketika nasabah meninggal, UP tidak dibayarkan kalau misalnya penyebabnya karena pengecualian berikut. Yang pertama, nasabah bunuh diri yang terjadi dalam kurun waktu 12 bulan. Dua, nasabah melakukan tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan. Tiga, tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan. Ataupun perlawanan oleh tertanggung utama dalam hal terjadi penahanan tertanggung utama oleh pihak yang berwenang, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh tertanggung utama, dan hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan. Kemudian ini pengajuan klaim dokumen yang diperlukan untuk manfaat bebas premi. Yang pertama, formulir klaim kondisi kritis yang disediakan oleh penanggung
dan yang sudah diisi benar dan lengkap, surat keterangan dokter untuk klaim kondisi kritis sesuai dengan kriteria sakit kondisi kritisnya, catatan medis atau resume medis tertanggung utama, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan pemeriksaan lainnya, fotokopi identitas pemegang polis, dan dokumen lain tambahan yang dianggap perlu, yang diminta oleh bagian klaim. Kemudian ini untuk pengecualian klaim kondisi kritis, penanggung atau prudential tidak berkewajiban membayarkan manfaat bebas premi yang disebabkan oleh hal-hal berikut. Kondisi kritis yang dialami tertanggung utama termasuk untuk gejala yang telah diketahui atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam masa tunggu. Masa tunggunya tadi kan 90 hari. Jadi dalam masa 90 hari, sejak polisnya aktif, jika nasabah terkena sakit kritis, maka klaimnya ditolak karena masuk dalam pengecualian. Lalu yang B, kondisi kritis yang dialami tertanggung sebelum tanggal mulai pertanggungan ini atau tanggal pemulihan yang terakhir. Apabila polisnya lab, kemudian nasabah memulihkan polis tersebut, lalu terkena sakit kondisi kritis, maka ini juga belum bisa ditanggung. Karena ketika polisnya lab diaktifkan kembali, itu akan dikenakan masa tunggu lagi 90 hari. Kemudian, yang C, kondisi kritis yang dialami tertanggung yang disebabkan karena 1. Tindak pidana kejahatan, 2. Pelanggaran peraturan perundang-undangan, 3. Perlawanan oleh tertanggung utama, 4. Cacat bawaan atau kelainan bawaan dari lahir. Lalu percobaan bunuh diri, termasuk dugaan bunuh diri, tertanggung utama berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifest atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersil. Yang ketujuh, tertanggung utama mengikuti suatu kegiatan atau cabang olahraga berbahaya seperti bungee jumping, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, skydiving, maupun kegiatan olahraga lainnya. Kemudian, apabila terjadi perang, invasi, tindakan permusuhan dari militer atau tentara asing, baik dinyatakan maupun tidak, termasuk juga perang saudara, pemberontakan, dan lain-lain. 9. Tertanggung utama di bawah pengaruh penyalahgunaan narkoba. 10. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomasis, ataupun psikosis. Yang 11. Tertanggung utama mengidap penyakit AIDS ataupun HIV. Itu hal-hal pengecualian kondisi kritis yang tidak dibayarkan. Kemudian ini klaim berakhirnya pertanggungan polis. Catatannya, polis pro future akan berakhir jika 1. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh penanggung. 2. Penebusan polis disetujui oleh penanggung. 3. Polisnya menjadi lab atau tidak aktif. 4. Tanggal lahir pertanggungan asuransinya selesai. 5. Tertanggung utama meninggal dunia. 6. Pengajuan klaim manfaat meninggal dunia disetujui oleh penanggung. Dari poin-poin tersebut, mana yang terjadi lebih dulu, maka pro future-nya berakhir. Lalu ini ada penghitungan komisi bagi agent, bagi nasabah yang membayar preminya antara yang memilih 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Semakin panjang masa pembayaran premi yang dilakukan oleh nasabah, maka komisi agent akan semakin besar. Karena selisihnya kita hitung per 2 tahun. Kalau nasabah bayar 5 tahun, total komisinya 25%. Kalau 10 tahun 40%, kalau 15 tahun 55%. Itu yang dengan debit rekening. Lalu untuk pembayaran premi tunai, kalau memilih 5 tahun 15%, 10 tahun 30%, 15 tahun 45%. Maka ketika teman-teman menawarkan produk Pro Future, ajaklah nasabah membayar preminya yang panjang. Artinya memilih yang 15 tahun. Kemudian ini yang menggunakan mata uang dolar, intinya sama. Nasabah membayar preminya semakin lama, maka komisi agent akan semakin besar yang diperoleh. Itu penjelasan untuk produk Pro Future, di mana manfaatnya untuk manfaat meninggal dan manfaat bebas